Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam mata kuliah Kendali Optimal pertemuan ke-12. Kali ini kita akan membahas tentang model linear quadratic regulator atau yang disebut dengan LQR. LQR sebenarnya tidak masuk di deterministik maupun probabilistik, tapi LQR ini nantinya akan dipakai teman-teman untuk tuning. Kali ini kita akan membahas tentang algoritmanya, kemudian selain itu juga langsung program MATLAB-nya. Untuk Excel-nya sebenarnya kita nggak butuh untuk pertemuan kali ini gitu ya. Oke, kita masuk ke algoritma. Pada dasarnya LQR itu berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Kalau yang sebelumnya aplikasi optimal itu bisa dipakai hampir sebagian besar di cluster. Tapi kalau yang optimal tapi yang LQR ini biasanya dipakai untuk tuning. Jadi kalau tuning, teman-teman lebih banyak yang aplikasinya adalah ke ranah kendali atau kontrol. Nah, bagaimana untuk membuat yang ke ranah kendali atau kontrol tersebut? Pada dasarnya untuk ranah kendali atau ranah kontrol, LQR ini adalah mempunyai umpan balik negatif ya. Artinya dia itu closed loop. Nah, bagaimana membuatnya? Jadi apa sih sebenarnya perbedaan antara sistem kendali yang open loop maupun yang closed loop? Sebenarnya sederhana, yaitu ada di K-nya atau ada di amplify-nya. Kalau ada K-nya atau amplify-nya berarti dia masuk ke closed loop. Tapi kalau misalnya dia tidak ada berarti masuknya ke open loop. Kalau dari sisi persamaan sebenarnya pembedanya cuman seperti itu guys. Lalu bagaimana kalau misalnya closed loop nih? Nah, pada dasarnya kita mempunyai kalau misalnya sebuah sistem itu hampir semuanya itu dibentuk atau dibangun dari sesuatu yang open loop. Kenapa seperti itu ya? Pasti gitu ya. Setiap segala sesuatu pasti dia nanti ujung-ujungnya atau bagian paling dasar kalau dibuat sebuah grafik diagram gitu ya, itu pasti grafik terakhir setelah disederhanakan itu pasti nanti terakhir itu adalah open loop, itu pasti gitu. Nah, lalu bagaimana membuat yang open loop itu menjadi closed loop? Caranya adalah karena sekarang tuh teman-teman sudah dimudahkan dengan adanya TFES gitu ya, Transfer Function Estimation yang ada di MATLAB, itu udah enak sekali teman-teman. Jadi apapun modelnya itu teman-teman sudah bisa mendapatkan persamaannya gitu ya. Sehingga dengan mudahnya yang seperti itu teman-teman bisa membuat persamaan fungsi transfer dari sebuah sinyal hasil keluaran dari sebuah sensor. Nah, misalnya nih teman-teman kan biasanya ambilnya 2 kali ya. Yang pertama adalah pada saat sebelum dimasukkan sebuah metode kendali gitu, dan sesudah ngambil datanya itu loh, Jeng. Itu kan sebelum diambil data, sebelum dimasukkan kendalinya dan sesudah dimasukkan metode kendalinya. Misalnya kita ngomong K itu biasanya ada di PID misalnya. Nah, pada closed loop ini untuk pengambilan data itu juga sama guys. Untuk membuatnya menjadi closed loop, maka yang pertama kali dilakukan, kalian harus mendapatkan yang open loop terlebih dahulu. Jadi kita ambil yang open loop terlebih dahulu. Setelah diambil data open loop, kemudian mendapatkan fungsi transfer, hasilnya adalah 1 per S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat plus S min 6. Nah, lalu setelah itu, kalau misalnya mau dibuat K-nya, jadi teman-teman setelah mendapatkan 1 per S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat ditambah S min 6, langkah yang pertama kali harus dilakukan, teman-teman harus mendapatkan nilai X aksen dari persamaan tersebut. Nah, gampangannya X aksennya itu adalah 010, 001, dan 6 min 1 min 4. Ini adalah A-nya, kemudian ini AX plus BU, B-nya berarti 001, dan CX, Y sama dengan CX, C-nya itu adalah 100. Ini adalah persamaan state space.
Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung dengan istilah-istilah kendali, teman-teman bisa lihat juga di vlog saya yang di bagian kendali multivariabel. Di situ akan sangat-sangat kelihatan sekali mana yang yang seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan AX plus BU dan CX plus DU, Y sama dengan CX plus DU, kemudian kita lanjut ke close loop. Untuk close loop ini sebenarnya teman-teman bisa melakukan percobaan, terserahlah. Misalnya aku pengen 2, kalau misalnya itu kan ada ini ya, ada teori menyatakan misalnya kalau K-nya naik berarti kalau K-nya itu semakin dinaikkan maka nanti overshoot-nya seperti apa, kemudian TD-nya seperti apa, kemudian TS-nya seperti apa, dan lain sebagainya di sebuah analisis respon transien misalnya seperti itu. Nah, teman-teman di sini bisa melakukan uji coba kalau K-nya dinaikkan, kalau K-nya diturunkan, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi K-nya udah ketemu duluan, ini adalah sebagai analisis teman-teman atau variabel yang kalian ujikan untuk closed loop-nya. Nah, sehingga nanti persamaan closed loop-nya nanti ketemu jeng. Bagaimana untuk persamaan closed loop-nya? Berarti kita ngambil aja X aksen gitu ya. X aksen sama dengan A min BK X ditambah BW. Jadi CX-nya ini sama, BW-nya ini sama, yang berbeda adalah A-nya. A-nya untuk yang closed loop itu adalah A min BK. Berarti kalau begitu A min BK. A-nya itu adalah 0, B-nya itu adalah 0 gitu ya. Kali K-nya nggak ada. Lalu kita masuk ke yang kedua nih, berarti ini yang berbeda cuman yang di sebelah sini. Berarti 6 min K1, min 1, min K2, min 4, min K3. Jadi hasilnya adalah 6, min 2 itu adalah 4, kemudian min 1, min 6 itu hasilnya adalah 5, dan min 4, min 3 hasilnya adalah min 7. Seperti itu guys, ini adalah A-nya. Sudah selesai, berarti kita sudah mempunyai AX plus BU dan CX. Nah, kalau sudah punya ini, maka ya sudah gampang sekali gitu ya untuk melihat performasi dari sebuah sinyal. Entah itu dari sisi controllability, observability, ataupun stabilitas, itu semuanya sudah bisa dilihat gitu ya. Tinggal atau errornya, teman-teman sudah bisa menganalisis sebuah sinyal, apakah menganalisis sebuah sistem kendali, apakah sistem kendali itu tuh layak untuk dipakai ataukah tidak gitu ya. Apakah sistem kendali itu bisa digunakan untuk observasi atau untuk deteksi, ataukah dia tidak bisa digunakan gitu, ataukah dia bisa digunakan untuk alat ukur, ataukah dia bisa digunakan sebagai monitoring, seperti itu. Nah, next berikutnya ini adalah diagram basic sistem kendalinya, di mana yang A ini itu adalah si variabel A-nya gitu ya, variabel A-nya yang ini. Lalu yang B ini adalah variabel K-nya. Jadi teman-teman di sini A-nya itu adalah variabel dari A-nya, tapi yang bagian bawah ini ya 6, min 1, dan min 4. Lalu untuk yang B ini adalah untuk K-nya, yaitu 2, min 6, dan 3. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Gampang kan ya? Next, kita masuk ke dalam MATLAB-nya. Jadi kalau MATLAB, teman-teman harus ngambil sinyalnya berapa kali jeng? Harusnya 2 kali gitu ya. Tapi nggak harus 2 kali sih sebenarnya ya, yaitu 2 kali itu untuk memastikan aja untuk sinyal yang kedua kalau K-nya sekian itu bentuknya itu akan seperti apa gitu ya. Nah, kita ambil dulu misalnya kita pakai yang sinyal filter bla 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 bla. Lalu setelah itu kita mendapatkan num dan denumnya dari persamaan SS dari pengambilan data yang pertama yang sebelum dimasukkan masih yang open loop gitu ya, belum yang close loop. Lalu setelah itu kita mempunyai nilai K tertentu, K-nya itu dimasukkan ke dalam sistem, lalu setelah itu diuji cobakan. Nah, coba kita run ya jeng, diuji cobakan. Hasilnya seperti apa ya guys?
Nah, ini agak lama. Nah, pada dasarnya ini sama ya untuk setelah dimasukkan K-nya, lalu setelah itu dihitung semuanya, kemudian kita mendapatkan AA gitu ya. AA itu adalah sebentar saya akan melihat untuk AA-nya ini adalah setelah Nah, hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Ini adalah yang setelah dikasih K 0,1. Untuk amplify-nya adalah 0,1. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa nyoba lagi untuk yang K-nya seberapa. Ini kan tadi kebalik ya K-nya ya. Misalnya kita mau gambar lagi, K-nya ini tadi kan kebalik ya. Nah, seharusnya sistem yang baik itu kan dari sini ke sini. Ini kan kebalik. Nah, kapan sih? Nah, jadi mungkin ini bisa digonta-ganti sehingga nanti sistemnya akan bisa bagus seperti itu. Nah, baru setelah itu teman-teman lihat dari perhitungan kalian dengan hasil yang diambil dari sisi si device-nya, itu pasti ada perubahan, ada perbedaan gitu ya. Karena kenapa? Karena ini perhitungan kalian ketika ininya berapa, ininya berapa, ininya berapa dimasukkan, nanti hasilnya pasti dia optimal gitu ya. Nah, jadi dibandingkan nanti dari keluaran yang berdasarkan rumus, yang berdasarkan perhitungan dengan nanti yang berdasarkan keluaran dari si sensornya yang asli gitu ya. Kemudian ditiveskan, setelah ditiveskan nanti akan mendapatkan nilai-nilai dari fungsi yang tadi, steady state tadi atau respon transient tadi, sehingga nanti bisa dibandingkan errornya berapa, kurang lebihnya seperti itu untuk mendapatkan performasi dari sistemnya. Mungkin itu dulu guys. Untuk LKR ini sebenarnya teman-teman bisa pakai untuk segala macam tuning gitu ya, baik itu misalnya robot beroda, robot kalian gitu ya, atau drone misalnya. Pokoknya segala sesuatu yang hubungannya dengan motor itu asik banget kalau diselesaikan dengan menggunakan LKR. Kenapa seperti itu ya? Soalnya teman-teman di MATLAB itu semuanya sudah tersedia gitu ya, teman-teman sudah bisa uji coba dan lain sebagainya, sehingga menurut saya ini adalah langkah yang tepat bagi teman-teman untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Kalau yang biasanya teman-teman coba pakai yang open loop, coba sekarang digabungkan dengan yang closed loop, yaitu menggunakan metode LKR. Mungkin seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.